Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di semester genap ini, yang pertama adalah kita akan mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi makna manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral, serta diharapkan bisa mendemonstrasikan hubungan yang harmonis antara manusia sebagai makhluk antar manusia sebagai makhluk sosial, serta hubungan yang harmonis antara manusia sebagai makhluk antar manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Jadi intinya pada pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar apa sih makhluk sosial dan apa sih makhluk ekonomi yang bermoral itu. Nah, kita mulai ya anak-anak. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial atau homo socius karena dalam kehidupannya manusia membutuhkan satu sama lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Adapun ciri-ciri dari makhluk sosial yaitu selalu membutuhkan pertolongan orang lain, memiliki naluri untuk selalu hidup bersama, selalu melakukan interaksi dalam kehidupannya, dan menginginkan kerjasama dan saling membantu. Jadi nggak ada orang yang kepengen hidup sendiri di hutan, nggak ada temannya, itu nggak ada. Itu adalah makhluk sosial. Oke, kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk ekonomi. Berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pangan atau makanan. Jadi manusia butuh yang namanya makan ya, wajib. Kemudian ada kendaraan, kemudian ada papan atau tempat tinggal. Kemudian yang sangat diperlukan yaitu apa anak-anak? Uang, jelas ya, uang. Oke, jadi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana ya cara memenuhinya? Nah, kita simak penjelasannya. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Ada juga manusia sebagai makhluk ekonomi yang tidak bermoral. Jadi ada dua. Nah, dapatkah kalian membedakannya? Kita lihat. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Macam-macam ya. Jadi manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu berbagai cara sesuai dengan profesi masing-masing. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan, kemudian ada yang berjualan di pasar apung, kemudian ada yang menjadi pedagang atau berjualan di pasar, ada yang menjadi penjual bakso, kemudian ada yang bekerja di pabrik sebagai buruh atau karyawan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada juga usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ini, ada juga yang menjadi perampok, ada yang menjadi koruptor, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang mencopet, ada yang korupsi. Tapi ini adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan yang salah. Jadi tidak boleh atau tidak perlu kita contoh itu ya. Jadi tadi sekarang kalian bisa membedakan ya mana makhluk ekonomi yang bermoral dan mana makhluk ekonomi yang tidak bermoral. Oke. Sekarang ciri manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Yang pertama adalah memiliki naluri untuk saling menolong. Kemudian yang kedua, setia kawan, toleransi dan empati terhadap sesamanya.
Itu adalah ciri manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Jadi kalau ada temannya yang kesusahan, ditolong. Ada temannya yang sakit, kita jenguk. Ada temannya yang memerlukan bantuan, kita bantu. Nah, itu adalah makhluk sosial yang bermoral. Keadaan inilah yang dapat menjadikan suatu masyarakat yang baik, harmonis, dan rukun hingga timbullah norma, etika, dan kesopan santunan yang dianut oleh masyarakat. Bila hal-hal di atas tersebut dilanggar atau terabaikan, maka terjadilah yang namanya penyimpangan sosial. Oke. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki dua hasrat, yaitu yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekelilingnya atau di masyarakat. Jadi tidak ada manusia yang kepengen hidup sendiri di hutan. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekitarnya. Jadi itu adalah dua hasrat atau dua keinginan manusia sebagai makhluk sosial. Menjadi satu dengan manusia yang lain dan bisa nyaman, bisa hidup dengan nyaman, bisa menyatu dengan suasana alam di sekitarnya. Nah, manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak pernah merasa puas. Kemudian banyak keinginan dan kebutuhan. Itu sudah merupakan ciri-cirinya. Jadi misalnya kita sudah punya sepeda, maka kita berkeinginan memiliki motor. Sudah memiliki motor, punya keinginan memiliki mobil. Sudah memiliki mobil, memiliki keinginan memiliki kapal terbang dan seterusnya. Itu karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas. Kemudian yang kedua, cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan pribadi. Yang keempat, cenderung melakukan tindakan ekonomi secara efisien. Artinya, selalu memikirkan perbandingan antara apa yang dikorbankan atau dikeluarkan dengan apa yang akan dicapai atau hasilnya. Jadi istilahnya adalah perhitungan, tidak mau rugi. Berapa sih yang saya korbankan, maka hasilnya harus lebih, semacam itu. Itu adalah namanya adalah tindakan ekonomi secara efisien. Kemudian faktor yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor ekstern atau faktor dari luar. Yang kedua adalah faktor intern atau faktor dari dalam. Faktor dari luar itu adalah bisa lingkungan, adat istiadat, kebijakan pemerintah, mode atau tren, kemudian kemajuan teknologi dan kebudayaan, serta keadaan alam. Contoh, kalau zaman dulu kita cukup menggunakan HP, misalnya HP Nokia yang hanya bisa digunakan untuk menelpon sama kirim pesan lewat SMS. Tapi karena kemajuan teknologi seperti saat ini, mau tidak mau kita harus memiliki HP Android yang mana fungsinya adalah banyak sekali, termasuk dalam pembelajaran seperti pada saat ini ya. Karena kita sedang di masa pandemi, maka pembelajarannya jarak jauh. Kalau kita tidak mengikuti kemajuan teknologi, tidak menggunakan HP Android, maka kita akan ketinggalan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari dalam atau dari diri manusia itu sendiri. Yang pertama adalah sikap dan gaya hidup. Setiap orang kan berbeda, setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Kemudian seleranya juga berbeda. Ada yang mengatakan atau ada yang beranggapan bahwa makan bakso itu adalah suatu hal yang mewah. Tapi ada juga yang beranggapan makan nasi saja dengan lauk seadanya itu sudah bersyukur. Nah, itu adalah selera gitu ya. Kemudian berdasarkan pendapatan masing-masing. Kemudian yang keempat adalah intensitas kebutuhan. Oke, kegiatan ekonomi atau perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan, yaitu mengambil dan memanfaatkan hasil kekayaan alam atau yang kita sebut dengan ekstraktif. Jadi mengambil dan memanfaatkannya. Kemudian yang kedua adalah mengolah tanah atau agraris, yaitu sebagai petani atau pekebun gitu ya. Kemudian ada juga yang sebagai pedagang atau berdagang, yaitu melalui perdagangan. Kemudian ada yang membuka usaha industri, kemudian ada juga yang membuka usaha jasa. Jadi ini adalah perilaku manusia dalam
usahanya adalah memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi kalau mengolah tanah seperti petani tadi gitu ya, mengambil dan memanfaatkan hasil kekayaan alam, contohnya adalah nelayan gitu kan, mengambil kekayaan alam berupa ikan. Nah, itu namanya ekstraktif. Kemudian kalau mengolah tanah itu seperti petani sama pekebun gitu. Pedagang seperti berdagang di pasar, berdagang di jalan dan lain sebagainya. Membuka usaha sendiri, memiliki pabrik tempe, pabrik tahu atau itu ya. Kemudian membuka usaha jasa. Kalau usaha jasa ini seperti misalnya memiliki salon potong rambut, memiliki tempat cucian motor dan mobil dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, persiapan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu yang pertama adalah bertindak rasional, kemudian bertindak efisien dan ekonomis, penghematan, skala prioritas, pengetahuan dan keterampilan, dan yang terakhir adalah bekerja keras, ulet, dan tekun. Jadi ini yang harus kalian siapkan untuk menjadi manusia atau untuk persiapan yang harus kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan nanti di masa yang akan datang gitu ya. Jadi meskipun kita masih sebagai atau kalian masih sebagai pelajar, kalian pun harus bisa memilah-milah, bisa berhemat mana sih skala prioritas. Misal mau membeli sepatu atau buku LKS atau buku paket, buku pelajaran, maka skala prioritas yang harus kalian yang kalian utamakan atau yang kalian prioritaskan yang mana? Tentu membeli buku pelajaran terlebih dahulu daripada membeli sepatu, toh sepatu yang lama masih ada, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu motif, tindakan, dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan yang membuat orang mau melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ini mendorong tindakan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau sudah punya motif, maka kemudian melakukan yang namanya tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi ini berpedoman pada apa? Maka tindakan ekonomi ini berpedoman pada prinsip ekonomi, pedoman atau dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Nah, ini adalah beberapa pelajaran kali ini ya. Sampai di sini ya anak-anak, semoga bermanfaat. Nanti setelah menyimak video ini, kalian bisa mengerjakan Google Form pada link yang sudah ada. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada siang hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.